Baik, selamat sore mahasiswa semuanya. Kali ini saya mau berbagi biar untuk mempermudah proses pendampingan penyusunan skripsi ya. Jadi saya contohkan salah satu kakak tingkat Anda yang berhasil mendapatkan nilai A untuk skripsi ya. Sekarang kita lihat ya bagaimana cara membuat pendahuluan latar belakang yang baik. Jadi latar belakang ini memang menjadi kunci dan memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun kalimatnya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah cara membuat kalimat yang mungkin tidak sesuai. Jadi artinya tidak memiliki struktur subjek, predikat, objek yang betul ya. Nah, ini yang menjadi kesalahan utama. Kalau dalam ini skripsi ini memang dulu mengalami beberapa kali perbaikan sebelum finally menjadi seperti ini. Dan problem yang dihadapi juga sama, apa jenis kalimatnya yang tidak sesuai dengan SPOK, kemudian tidak koheren antar kalimat begitu ya. Kemudian selanjutnya, tentu saja selalu saya tekankan setiap paragraf itu harus punya main idea, gagasan utama. Dan untuk mempermudah, mahasiswa itu bisa membuatnya di first sentence itu sebagai eh, apa ya, paragraf sebagai kalimat utama. Contohnya di sini, misalnya ya, usaha mikro kecil menengah berperan penting dalam perekonomian nasional. Ini pakailah kalimat Anda sendiri. Kemudian setelah itu didukung oleh beberapa informasi yang relevan ya. Ini bisa mengambil dari data ataupun referensi dari artikel kayak gitu. Nah, sama, misalnya ini juga kinerja positif UMKM terhadap perekonomian bertolak belakang dengan supply dana dan pembiayaan. Ini adalah main idea-nya, kemudian baru yang lain adalah supporting idea. Kalau kita perhatikan, antar main idea ini, dia punya keterkaitan. Jadi makanya ketika Anda membuat pendahuluan, itu bikin kerangkanya dulu. Kerangka itu adalah kira-kira main idea paragraf 1 itu apa, paragraf 2 itu apa, 3 apa, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian di akhir itu adalah kita menyebutkan ya dengan berbagai macam latar belakang berdasarkan beberapa pandangan tersebut ya terdapat hubungan antara kompetisi dan kerapuan perbankan diklasifikasikan menjadi dua pandangan. Seterusnya, namun demikian, nah ini kita mulai problem statement-nya. Jadi ada problem statement-nya, penyimpulan kompetisi perbankan masih diperdebatkan, gitu ya. Diberikan penjelasan artikel siapa saja yang support pendapat A, kemudian artikel siapa saja yang support pendapat B. Kemudian kita merujuk pada penelitian terdahulu. Nah, ini sudah dikaji bahwa penelitian terdahulu itu mayoritas menggunakan objek kajian bank umum. Jadi ketika kita menyusun latar belakang, sebenarnya kita itu udah membuat pemetaan artikel seperti yang kita lakukan di bab 2, gitu ya. Karena ada problem statement yang kita sampaikan di sini. Nah, karena kita tahu jedanya, istilahnya tahu celahnya, itu disebut dengan research gap-nya, maka penelitian ini fokusnya pada apa? Yaitu sesuatu hal yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Nah, gitu ya. Terus akhirnya tujuan penelitian ini apa? Gitu. Nah, ini tersaji di latar belakang. Oke, nah buat Anda yang penelitiannya belum ada aspek ini, mohon ditambahkan. Setelah itu, kesenjangan penelitian. Coba kita perhatikan teknik penyajian bagian dari kesenjangan penelitian ini. Misalnya penelitian berkaitan dengan kompetisi dan stabilitas perbankan, ini sudah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya di berbagai macam negara. Ini main idea dan ini pasti disajikan di kalimat pertama karena saya yakin riset kita itu bukan riset yang pertama gitu kan. Ya, jadi di kesenjangan penelitian cukup kita komparasikan. Ya, jadi ini penelitian sudah dikumpulkan ya. Misalnya penelitian mengenai kompetisi dan stabilitas perbankan single banking looking itu dilakukan di Timur Tengah.
Kemudian negara emerging market, siapa yang melakukan, Uni Eropa, siapa, dan seterusnya. Jadi ini kita hanya mengelompokkan saja begitu. Nah, jadi tidak membahas detail per artikel. Bayangkan kalau ini artikelnya segitu banyak, kemudian kita bahas satu-satu, pasti tebal sekali skripsi kita, ya. Jadi kita harus mengelompokkan ini berdasarkan kesamaannya. Kemudian baru dari situ kita bisa melihat, nah ada namun demikian, misalnya begitu ya, penelitian yang berkaitan dengan kompetisi dan stabilitas perbankan tidak banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian karena tidak banyak ditemukan, pastinya sudah ada ya riset yang terdahulu. Misalnya beberapa penelitian kompetisi stabilitas ditemukan di Indonesia lebih mengarah pada single banking looking. Tinjauan kompetisinya masih menggunakan pendekatan struktural yaitu rasio konsentrasi. Nah, di sisi lain sebagian yang lain menggunakan pendekatan non struktural. Tidak hanya itu dan seterusnya ya. Oleh karena kemudian objek penelitian perbankan umum lebih sering digunakan daripada perbankan jenis lainnya. Itu ya. Nah, hal ini membuat penelitian tidak ada pemburuan dan seterusnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkaitan dengan BPR dan BPRS yang sampai saat ini masih meninjau pada aspek dinamika kompetisi kayak gitu. Ya, jadi ini adalah seni ketika kita menyajikan kesenjangan penelitian. Ya, sajikan dulu kemudian gap-nya seperti apa. Oleh karena itu penelitian ini fokusnya kemana gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat apa yang membedakan riset kita dengan penelitian sebelumnya. Kemudian tujuan penelitian, ringkasan, dan lain-lain ini bisa dilakukan. Mungkin seperti itu untuk penjelasan saya mengenai pendahuluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.